Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita pada kesempatan ini masuk pada pertemuan 2, yang mana kita akan membahas mengenai dialektika negara dan masyarakat sipil, yang tentunya nanti kita akan membicarakan bagaimana perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu bagaimana keterlibatan negara yang mempunyai pengaruh besar terhadap perubahan yang terjadi, baik perubahan dalam dinamika masyarakat maupun pilihan masyarakat dalam konstelasi yang terjadi, termasuk nanti partisipasi masyarakat yang dipengaruhi juga oleh bentuk-bentuk negara itu sendiri. Nah, pada pertemuan kali ini, di video kali ini, saya akan membahas mengenai negara dan masyarakat sipil menurut Hegel, dan juga nanti kita akan membahas bagaimana perjalanan dinamika yang terjadi dalam negara dan masyarakat yang kita akan mengadopsi dari teori dari Thomas Kuhn. Oke, selanjutnya kita bahas dulu mengenai dialektika. Jadi, apa itu dialektika? Kalau kita lihat dari KBBI, dialektika adalah hal berbahasa dan bernalar dengan dialog sebagai cara untuk menyelidiki suatu masalah. Nah, yang kita pahami dari Hegel, dialektika ini adalah pertentangan antara dua hal yang berlawanan, yang satu sama lain saling meniadakan. Jadi di kutub sebelah ada tesis, di kutub sebelahnya ada antitesis. Pendamainya adalah sintesis, yaitu gabungan antara kebenaran yang ada di tesis dan antitesis untuk menghasilkan kebenaran yang lebih tinggi. Nah, pemikiran Hegel ini tidak bisa dilepaskan dalam dialektika antara tesis, antitesis, dan sintesis. Dalam bukunya Philosophy of Right, negara dan masyarakat sipil ini ditempatkan dalam kerangka dialektika itu, yaitu keluarga sebagai tesis, masyarakat sipil sebagai antitesis, dan negara sebagai sintesis. Jadi menurut Hegel ini, dia memisahkan antara keluarga, masyarakat sipil, dan negara. Lalu selanjutnya, apa itu negara dan masyarakat sipil menurut Hegel? Nah, masyarakat sipil menurut Hegel adalah sebuah bentuk masyarakat di mana orang-orang di dalamnya bisa memilih hidup apa saja yang mereka suka dan memenuhi keinginan mereka sejauh mereka mampu. Dan masyarakat sipil ini terikat oleh hukum. Sedangkan apa negara menurut Hegel? Negara merupakan badan universal di mana keluarga dan masyarakat sipil dipersatukan. Negara tidak memaksakan jenis kehidupan tertentu kepada anggota masyarakat sipil, seperti yang terjadi dalam masyarakat feodal, karena negara dan masyarakat sipil adalah hal yang terpisah. Ya, seperti yang kita bicarakan di awal tadi, bahwa Hegel memisahkan antara keluarga, masyarakat sipil, dan negara. Nah, menurut Hegel, masyarakat sipil adalah masyarakat yang terikat pada hukum yang seperti saya sebutkan tadi. Hukum ini diperlukan karena anggota masyarakat sipil memiliki kebebasan serta rasio atau akal dan menjalin relasi satu sama lain dengan sesama anggota masyarakat sipil itu sendiri dalam rangka pemenuhan kebutuhan mereka. Maka ketika masyarakat sipil ini memiliki kebebasan, maka negara itu diperlukan untuk memberikan hukum agar masyarakat sipil ini tidak bertindak semena-mena gitu, dan dapat dikontrol. Nah, negara dalam kedudukannya yang tertinggi, negara mengatur sistem kebutuhan masyarakat sipil dan keluarga dengan memberikan jaminan stabilitas hak milik pribadi, kelas-kelas sosial, dan pembagian kerja. Nah, kebebasan individu itu ditentukan oleh
rasionalitas manusia. Maka seperti yang saya sebutkan tadi, hukum negara ini menjadi instrumen untuk mengingatkan manusia agar tidak bertindak irasional. Mungkin kita juga mempertanyakan mengapa negara itu mengatur kebebasan individu atau hak privat masyarakat sipil. Karena segala yang ada di bumi ini adalah milik bersama atau menjadi hak komunal. Sebagai contoh misalnya, baik itu tanah, air, dan sumber daya lainnya. Jika itu semua menjadi hak privat atau pribadi, maka banyak orang akan serakah atau yang disebut dengan tindakan irasional tadi. Maka diperlukan peran negara untuk mengatur agar bagaimana tidak memberikan itu semua menjadi hak privat. Dengan begitu, semua orang harus bisa menikmati hak-haknya, namun tetap diatur oleh negara. Nah, selanjutnya bagi Hegel, negara ini adalah kesatuan yang mutlak. Oleh karena itu, Hegel menolak pembagian kekuasaan di dalam negara. Bagi Hegel, di dalam negara itu tidak ada pembagian kekuasaan, tetapi yang ada adalah pembagian pekerjaan untuk masalah-masalah universal. Sebagai contoh negara yang digambarkan Hegel, atau negara yang sebuah negara yang ideal dari konsep kesatuan Hegel itu adalah negara monarki konstitusional yang tersusun dalam legislatif, eksekutif, dan raja. Nah, raja ini merupakan kekuasaan pemersatu dan sekaligus yang tertinggi dari semuanya. Sedangkan eksekutif merupakan kelompok birokrasi yang pejabatnya diangkat berdasarkan keahlian dan diberikan gaji, tetapi pekerjaannya ini menyangkut masalah-masalah universal dan harus bebas dari pengaruh subjektif. Sedangkan legislatif bergerak di bidang pembuatan hukum dan konstitusi serta menangani masalah-masalah dalam negeri yang dalam hal ini diduduki oleh perwakilan yang terdiri dari kelas bawah, yaitu kelas petani, dan di tengah-tengah ada kelas pebisnis, dan yang paling atas ada kelas tuan tanah. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai perjalanan dinamika yang terjadi dalam negara dan masyarakat. Bagaimana tahapan-tahapannya? Nah, itu kita melihat dengan perspektif Thomas Kuhn, bagaimana dia membahas pergerakan ilmu yang melalui tahapan-tahapan tertentu kemudian mengalami pembusukan ya dalam tanda kutip, kemudian digantikan oleh paradigma baru, dan selanjutnya paradigma baru tersebut digantikan lagi dengan paradigma yang baru. Nah, kalau kita melihat dari perspektif Thomas Kuhn, yang kita lihat ini ada cycle Kuhn atau biasa disebut dengan cycle Kuhn. Nah, ilmu ini bergerak melalui tahapan-tahapan yang berpuncak pada kondisi normal, kemudian membusuk karena telah digantikan oleh ilmu atau paradigma baru, dan demikian selanjutnya paradigma baru mengancam paradigma lama yang sebelumnya juga menjadi paradigma baru. Kalau kita melihat di Kuhn cycle ini, pertama ada pra-paradigma, yaitu sebelum lahir sebuah paradigma, maka sebelum menciptakan sebuah ilmu, maka harus dibangun dulu pra-paradigmanya. Kemudian masuk ke pra-science, atau bagaimana menentukan konsep atau aturan dalam menciptakan sebuah ilmu. Kemudian berlanjut lagi ke paradigma normal science, dan berlanjut lagi ke anomali. Pasti ada pertentangan, perdebatan mengenai keilmuan tersebut. Apakah sudah cocok, sudah berlaku, dikatakan sebagai sebuah ilmu atau paradigma baru. Nah, kemudian setelah mengalami perguncangan pasti ada perdebatan. Nah, itu menimbulkan juga krisis revolusi. Jadi bagaimana sebuah ilmu tadi ketika mengalami anomali atau
bertentangan, banyak yang menyangkal, diuji. Nah, itu menciptakan sebuah revolusi baru yang akan memperbaiki keilmuan yang sudah dibuat tadi. Begitupun seterusnya perjalanan sebuah ilmu akan selalu bergerak terus-menerus, akan mengalami tekanan kembali, dan pada akhirnya akan memunculkan paradigma yang baru kembali. Begitu seterusnya. Jadi bagaimana tahapan-tahapan pergerakan sebuah ilmu dari paradigma yang baru kemudian mengalami anomali atau banyak pertentangan, banyak tekanan yang pada akhirnya akan menciptakan paradigma yang baru lagi. Kemudian kaitannya apa dengan tesis yang telah diberikan Hegel di atas tadi? Kaitannya apa dengan dinamika negara dan masyarakat sipil? Bagaimana perjalanan dinamika yang terjadi dalam negara dan masyarakat? Nah, yang pertama berangkat dari pra-pemikiran. Pada tahap pra-pemikiran, jika kita melihat dalam kontestasi kehidupan bernegara, pasti ada cita-cita yang sama, ada doktrin-doktrin yang sama dalam bagaimana akan mendirikan sebuah negara. Misalnya kita mengambil contoh seperti dulu ketika Timor Leste ingin punya cita-cita untuk merdeka. Nah, pasti kan di pra pemikiran ini pasti kan punya cita-cita yang sama dulu, ingin merdeka. Nah, kemudian bergerak ke pra sains, yaitu pembentukan konsep atau undang-undang atau aturan dalam mendirikan sebuah negara. Ketika sudah memasuki tahap pengonsepan tadi, pasti akan terjadi sebuah pertentangan atau yang kita sebut juga dengan krisis atau anomali. Nah, misalnya ada konflik antara militer dan masyarakat sipil, ada gejolak, atau bisa juga ada kegoncangan ekonomi yang menyebabkan kekacauan dan menimbulkan konflik-konflik tertentu di masyarakat. Nah, kemudian ketika krisis ini memuncak, bisa saja orang punya pandangan baru atau yang kita sebut dengan paradigma baru tadi terhadap negara. Misalnya seperti kalau kita mengambil contoh di Timor Leste tadi, bisa saja ada pandangan baru bahwa bagaimana kalau kita gabung aja dengan negara lain. Nah, ada pandangan terhadap konsepsi terhadap bagaimana dia berdialektika menentukan negara. Kemudian terjadi puncak revolusi yang akhirnya menciptakan sebuah pemikiran baru lagi. Nah, kan seperti itu. Kalau kita kaitkan dengan pandangan atau perspektif dari Thomas Kuhn tadi, kita juga bisa menggunakan perspektif tersebut dalam melihat bagaimana perjalanan dinamika yang terjadi dalam negara dan masyarakat. Kalau membicarakan negara kita sendiri, Indonesia, bagaimana? Itu juga bisa juga misalnya dari dulu dimulai dari Orde Lama, kemudian terjadi perubahan-perubahan, tapi memang tidak sampai ke revolusi, hanya kita sampai ke reformasi ya. Tapi di dalam itu ada rangkaian yang sama, bagaimana perjalanan sebuah dinamika negara dan masyarakat. Misalnya di Indonesia kita masuk ke pra pemikiran ya, yang artinya pra kemerdekaan. Sebelum merdeka pasti punya cita-cita ingin merdeka. Bagaimana doktrin-doktrinnya, bagaimana cita-citanya. Kemudian masuk ke pra sains, yaitu pembentukan konsep, undang-undang, aturan itu tadi. Kemudian masuk ke paradigma normal science, bagaimana negara yang sudah punya konsep tadi, bagaimana menciptakan konsep yang bisa tercapai. Nah, kemudian masuk lagi ke fase anomali,
Misalnya ada pandangan bahwa Soekarno Nasakom, nah seperti itu. Kemudian masuk ke fase krisis, ada beberapa kelompok masyarakat yang menentang, dan kemudian lahirlah paradigma baru yang bisa menentukan Indonesia ini akan mempunyai spirit seperti apa. Nah itu tadi jika kita mengkaitkan dengan perspektif Thomas Kuhn, bagaimana kita juga melihat perjalanan dinamika yang terjadi dalam negara dan masyarakat. Nah selanjutnya pandangan Hegel terhadap negara dan masyarakat sipil. Dalam pandangan Hegel, negara memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada individu. Bahkan negara dianggap Hegel sebagai derap langkah Tuhan di dunia. Nah, melihat Hegel yang sangat mengagungkan negara ini, lalu akan muncul pertanyaan mengenai eksistensi individu yang kebebasan dan kekuasaannya dapat dipegang oleh negara. Hegel memberikan dua jawaban terkait masalah kebebasan individu ini, yaitu kebebasan formal dan kebebasan substansial. Kebebasan formal yaitu saat individu sedang dalam keadaan terisolasi namun tetap dapat memiliki kebebasan yang didapat dari sifat alamiahnya seperti kehidupan, hak milik, dan lainnya. Sedangkan kebebasan substansial merupakan kebebasan yang dianggap ideal oleh Hegel, karena di dalamnya terkandung cita-cita moral masyarakat yang berasal dari kehidupan spiritual masyarakat tertentu. Dan baiklah, itu tadi materi yang saya sampaikan untuk diskusi kita pada kesempatan perkuliahan kali ini. Untuk selanjutnya silakan kita semua berdiskusi di Google Classroom atau WhatsApp Group. Terima kasih semuanya, selamat belajar dan selamat berdiskusi.